Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita mengulang di ayat 175 untuk masuk di pembahasan ayat 176, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Assalam. Di ayat yang 175 penjelasannya, falladzina amanu billahi, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, berarti di sini al-mu'min, wa'tasamu bihi, tafsirnya wa tamassaku bil Qur'an. Jadi mukmin, dan yang kedua al-mutamassik, ya, orang yang beriman, al-mu'minu billah, al-mutamassik bil Qur'an, ya. Alladzi unzila ala nabiyihim, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Fasayarhamuhumullah. Jadi mukmin kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan petunjuk yang Allah hadirkan, karena Al-Quran bahasa yang Allah sampaikan adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, maka mereka ini akan mendapatkan ar-rahmah minallah, rahmat dari Allah. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Apa rahmat Allah? Bidukhulil jannah. Jadi dukhulil jannah, dimasukkan oleh Allah ke surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, tafsir ini, penjelasan ini, yaitu kitab Al-Mukhtasar ini, memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika Allah memasukkan kita ke surga nanti, itu karena rahmat Allah dan bukan karena amal, walaysa bil amal, bukan karena amal perbuatan kita. Jadi merupakan rahmat Allah. Kenapa? Sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, Rasul juga.
Karena kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, nilai amal kita itu belum sebanding dengan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semasa kita hidup. Misal mata nggih, al-ainu, mata. Mata ini nikmatnya luar biasa yang Allah hadirkan untuk kita. Gitu. Coba ketika kemudian sedikit aja, kalau bahasa Jawanya kelilipan, nggih, terus merah, itu kemudian konsultasi ke dokter Ammar, karena beliau spesialis mata gitu. Sampai kemudian kalau parah akhirnya kita menggunakan kaca. Setiap bertambah usia bertambah juga ketebalannya, nggih. Itu baru mata. Yang kedua oksigen, nggih. Oksigen yang kemarin sempat rame itu nggih, pada saat masa-masa genting, ya, varian Delta. Memang COVID ini banyak variannya, nggih. Itu Masya Allah, berapa satu tabung yang kemarin itu sempat harga yang sedang itu 4 jutaan. Kalau beli tabungnya plus oksigen, setelah itu isi ulang. Itu hanya berapa lama? 1 hari nggih. Harganya berapa? 1 hari 150 nggih. 150 itu 2 tabung. 1 tabung. Nah, sehari 2, berarti sehari 300.000, Pak. Ini per hari. Kali 24. Gitu, 12. Nggih. Itu sudah lumayan. 12. 6. Nggih. 7.200.000. Itu dalam 1 hari semalam. Sehari 300.000. Kalau 30 bulan kan 9 juta, nggih. 1 bulan. Nggih. 9 juta. Usia kita sekarang berapa? Anggaplah 50 tahun. Nggih. Ini sudah berapa itu? 40. Dalam berapa? 4? Ya, sudah lagi. Anggaplah umpamanya ini. Jadi ketemunya 9 juta. Itu dalam 1 bulan. 1 tahun. Nah. Jadi Masya Allah, Pak. Ini baru nikmat Allah berupa oksigen. Kalau kita bayar. Gitu. Kalau kita bayar segitu, penghasilan kita belum tentu mencukupi itu oksigen. Nggih, cekap. Itu baru nikmat Allah, oksigen. Tetapi selama ini kita melihat bahwa nikmat Allah itu selalu nilainya adalah al-mal, gitu, harta. Padahal kesehatan pun juga nikmat. Begitu. Jadi subhanallah, nikmat Allah. Jadi karenanya amalan yang kita lakukan itu belum mencukupi untuk membahas atau membalas nikmat Allah berupa kesehatan yang Allah anugerahkan. Karena itu kata Rasulullah SAW, ketika Allah memasukkan kita ke surga, ini karena rahmat, ar-rahmatu minallah. Wa fadlin, yang kemarin saya sampaikan, rahmat Allah ziyadatul nikmah. Apa itu? Ru'yatullah fil jannah, fil akhirah. Nanti diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar, Pak. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i menjelaskan wujuhu yauma idin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana orang-orang itu wajah-wajah mereka berseri-seri, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Kata Imam Syafi'i di penjelasan ayat itu, faman hurima khairuha, siapa yang terhalang untuk mendapatkan karunia itu, faqad hurib. Jadi waliyadzubillah, ini fadlin. Dan inilah penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang tambahan yang Allah anugerahkan. Kemudian yang selanjutnya, dengan sebab kita beriman kepada Allah, al-mutamassik bil Quran, Allah anugerahkan kepada kita yang kedua adalah wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, al-hidayah fis sirat al-mustaqim. Kita berada dalam jalan yang lurus. Ini subhanallah, Pak. Jadi nikmat Allah itu kita terus berada dalam jalan yang lurus. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian terjadi penyimpangan, ya, dengan berbagai macam sekte, ya, aliran yang terjadi di dalam tubuh kaum muslimin, ya. Itu kan banyak, ya. Jadi apa namanya, mazahib al-fikriyah, ada khawarij, ya, ada mu'tazilah, ada syiah, ya. Ada kelompok yang Qur'aniyun, kelompok yang ingkar sunnah. Wah. Jadi kita bahas yang ru'usul firaq, ya. Khawarij ini kelompok yang sukanya mengkafirkan orang, ya. Padahal qawaidut takfir, kaidahnya itu jelas. Kalau orang yang melaksanakan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, wa amila bimuqtadahuma, mengamalkan tuntutan dari dua kalimat tersebut, maka tidak boleh dikafirkan, kecuali dalam kaidahnya idza dhahara minhu kufrul bawah, ketika betul-betul terlihat melakukan kekafiran yang nyata. Seperti umpamanya mengatakan Al-Quran itu tidak otentik, nah itu meskipun dia salat gugur sudah, karena itu kufrul bawah, begitu. Belum lagi syiah, gitu. Jadi subhanallah, alhamdulillah kita berada dalam keyakinan yang benar, yaitu mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu ahlus sunnah wal jamaah bukan milik satu kelompok. Siapa saja yang berkomitmen dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia ahlus sunnah meskipun organisasinya beda, gitu. Jadi begitu konsepnya. Ada satu buku yang saya sudah terjemahkan, diterbitkan oleh Pustaka As-Sunnah, judulnya itu Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mafhum Ahli Sunnah wal Jamaah, Dr. Abdul Karim Al-Uqail, dosen Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh. Saya terjemahkan, sudah diterbitkan di situ. Jadi klaim kelompok kelompok tertentu itu tidak tepat. Intinya bahwa as-sawadul a'zam yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Kembali, jadi nikmat yang Allah anugerahkan dengan sebab kita iman kepada Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran, yang pertama adalah ar-rahmah minallah, mendapatkan curahan kasih sayang oleh Allah.
Curahan kasih sayang Allah yang pertama nanti akan Allah masukkan ke surga, dan yang kedua Allah akan ziyadatun nikmah, berikan tambahan nikmat, yaitu ru'yatullahi fil akhirah. Yang kedua, orang yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, al-hidayah fis sirat al-mustaqim, tetap mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Karena itu kita coba cermati bentuk komitmen mutamasik bil Quran. Para sahabat itu yastaftunat, para sahabat itu bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Saya bacakan tafsirnya. Yas'alunaka ayyuhar rasul, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW, antubayyina lahu bi sya'ni mirathik kalalah. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kalalah. Apa al-kalalah itu? Nah, ini al-kalalah wa huwa mayyamutu walam yatruk aban wala waladan. Kalalah itu orang yang wafat, tetapi tidak punya ayah. Berarti ayahnya sudah wafat, gitu. Dan tidak punya al-walad, tidak punya anak. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang yang meninggal dunia tapi ayahnya sudah tidak ada dan dia tidak punya anak? Nah, ini penjelasannya. Ya. Kul Allahu yubayyinul hukma bisya'niha. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan jawaban tentang kalalah. Apa itu? Imma tasyakhsun laisa lahu walidun wala waladun. Jadi seseorang jika meninggal dunia tetapi tidak punya, ayahnya sudah tidak ada dan dia tidak punya keturunan, wala walad, sudah tidak ada anaknya, cucunya juga otomatis tidak ada. Walahu ukhtun syaqiqah. Jadi kemudian ketika dia meninggal, saya boleh umpamanya ini Ahmad, nggih. Kan tidak ada namanya Pak Ahmad di sini. Nggih, ini kan contoh, Pak, nggih. Pak Ahmad meninggal. Ketika meninggal, tidak, ayahnya sudah tidak ada. Ab tidak ada. Anak al-walad tidak ada. Begitu, nggih. Apa yang terjadi? Penjelasannya, walahu ukhtun syaqiqah. Pak Ahmad ini punya saudara perempuan sekandung, syaqiqah. Makanya Pak, dalam Islam itu detail, dan bahasa Arab pun juga detail. Saya memberikan contoh aja kedetailan dalam bahasa Al-Quran. Ya, kalau saudara kandung laki namanya al-akh syaqiq. Al-akh syaqiq ini saudara kandung laki. Kalau perempuan al-ukhtu asy-syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Berarti bapak ibunya al-ab wal satu. Nggih, ini satu. Kemudian ada al-akh li'ab, ada al-ukh li'ab. Ini bapaknya satu, al-ab wahid, tapi ada ibu yang kedua, nggih, ats-tsaniyah. Ini namanya ukh li'ab, ukh li'ab. Kemudian ada al-akh li'um, al-ukh
lium. Jadi ini berarti al-ab menikah, tapi istrinya sudah bawa anak dari suami yang pertama. Berarti suaminya meninggal atau pisah. Berarti ibunya satu, al-um wahidah, tapi bapaknya ya dua, dalam artian dari ya anak bawaan istri. Nah, ini anak bawaan bapak. Itu dibedakan dalam Islam, dalam istilah bahasa dibedakan. Nah, ini Pak Ahmad ketika meninggal sudah tidak ada orang tuanya, ayah dan ibunya tidak ada, atau ayahnya sudah tidak ada, kemudian tidak punya anak laki, ya, tidak ada anak, walad, tidak punya anak, tapi dia punya saudara perempuan sekandung, walahu ukhtun falaha nisfu, maka untuk saudara kandung ini mendapatkan setengah harta dari Pak Ahmad. Nah, begini, ya. Sebaliknya, ini umpamanya tidak ada namanya Bu Fatimah di sini. Nah, tidak ada. Supaya nanti kalau disebut namanya, lu kok aku didongakno. Nah, betul. Ini Fatimah berikutnya. Saya jelaskan dulu penjelasan ayatnya. Imma tasyakhsun laisa lahu walidun wala walad, tidak punya ayah dan tidak punya anak, walau ukhtun syaqiqah, dia punya saudara perempuan, au ukhtun li abihi, nah, atau saudara seayah, berarti lain ibu. Walaha ukhtun li abihi falaha nisfu ma taraka minal mali fardhon, maka dia mendapatkan separuh harta. Jadi saudara kandung ataupun saudara saudara perempuan sebapak. Wa ikhwatus syaqiq au li'ab yarithu ma taraka minal mali nasta'siban. Jadi begini, saudara perempuan ini kan Pak Ahmad punya anak, tidak punya anak, kemudian ayahnya juga sudah tidak ada, tapi ada saudara sekandung perempuan, terus atau saudara sekandung laki, al-akh syaqiq. Bagaimana caranya? Dibagi dulu setengah hartanya ini milik saudara perempuan, saudara kandung laki sisanya. Ini namanya asobah. Asobah itu bagian menghabiskan dari tersisa. Kalau yang perempuan ditentukan bagiannya. Bagaimana kalau anaknya perempuannya ini fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudara perempuannya dua, maka thulutsan, 2/3. Begitu. Ini saya bacakan. Jadi wa ikhwatus syaqiq aw li'ab yarithu ma taraka min mali ta'siban illam yakun ma'ahu sahibu fardin. Kalau memang tidak ada lagi yang berhak menerima, maka sisanya adalah untuk saudara laki. Fa in kana ma'ahu sahibu fardin warithal baki, tapi kalau ada ya bagian yang lain, maka dia sisanya tetap, jadi tetap mewarisi sisa. Fa in ta'addadatil akhwati syaqiqah
awil ab bi angka natasnataini fa aktsar wa warithata aw warasna snataini fardhan. Jadi kalau Pak Ahmad tadi punya saudara perempuan sekandungnya itu lebih dari 2, maka bagiannya 2/3. Umpamanya nggih, Ahmad saudara perempuannya 4 nggih. Saudara perempuannya akhwat syaqiqah ini 4. Ada laki 1 al-ah syaqiq, maka 4 anak perempuan saudara perempuan ini dapat 2/3. Sisanya itu untuk saudara laki. Yeah. Umpamanya hartanya 100 juta, nah, 2/3 dari 100 juta itu untuk 4 anak perempuan, kemudian sisanya menjadi milik saudara lelaki taksiban sebagai asobah. Wa in kana al-ikhwatul asyiqa awil ab fihimudz dzukur wal inath warathu bit taksibi taba'an lil qaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau kemudian Pak Ahmad ini meninggal, nggih, kemudian saudaranya itu lebih, ya, saudara perempuannya, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa, ini tadi jumlahnya 2, nggih, 2, mohon maaf, itu 2/3 harta. Nah, sekarang kalau Pak Ahmad itu meninggal, saudara lakinya 4, saudara perempuannya 4, berarti 8, gitu. Nah, langsung dibagi kaidahnya untuk laki 2 bagian perempuan, dibagi 2/1. Ngaten, ya. Jadi wa in kanu ikhwatar rijala wan nisaa falidzakari hazzul mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum. Nah, ini yang Allah jelaskan untuk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an itu sudah menjelaskan bab waris. Jadi Masya Allah itu bab waris sudah dijelaskan. Nah, supaya tidak terjadi problem, karena memang babnya peninggalan ini bab yang ruwet. Kalau kemudian tidak sadar, Pak, iya bisa tukaran, tengkar, Pak. Kalau tukaran kan gantian, iya, tukar, ya, bisa tengkar, Pak. Nah, yang sering terjadi banyak kasus di tempat kita itu, al-ab wal punya anak 4, umpamanya, ini laki, perempuan. Sudah. Kemudian ini belum ada pembagian, karena belum ada pembagian waris. Karena anak perempuan ini nomor 1, dinikahkan lebih dulu, punya anak al-ibn, al-bin, punya anak laki dan punya anak perempuan. Setelah itu bapak meninggal, ini wafat, ini wafat. Maka sesungguhnya ahli warisnya siapa? Anak pertama, anak laki 1, nomor 1, dan ini ahli waris. Karena ini meninggal sebelum bapaknya meninggal. Ini namanya dzawil qurba mestinya. Ya. Terus
dibagi, maka konsepnya mestinya 2:1. Jadi masalahnya di sini 2:1 menjadi dibagi 5 bagian. Kalau ibu masih ada, ibu dapat 1/6. Begitu. Sudus ibu dapat. Baru kemudian setelah ibu mendapatkan haknya dibagi 2:1. Ini tidak dapat mestinya. Tapi masyarakat kita di sini, cucu kok tidak dapat, itu. Sebenarnya secara syar'i di sini sudah selesai. Karena itu, karena mereka ini saksi hadir, dzawil qurba ini sebelum dibagi warisan ini diberikan dulu pemberian, baru dibagi. Ini kan kasusnya sering itu di sini di masyarakat kita, dan ternyata tidak banyak yang belajar faraid. Ya, tidak banyak yang belajar ilmu faraid. Nah, mestinya ada. Karena itu ini yang ke depan yang harus menjadi bagian pemikiran kita. Sekarang Basnas Jakarta Pusat itu membuat program kader ulama. Jadi memang disiapkan untuk menjadi ulama. Kuliahnya S1 sampai selesai nanti S3. Ini ada Pak kalau mau daftar itu. Ya, kader ulama. Kader ulama. Untuk sementara begitu. Ini diperlukan untuk menjadi kader ulama. Sampai selesai dan ditentukan kuliahnya itu. Iya, dibiayai oleh Badan Amil Zakat Nasional sampai selesai. Basnas Pusat itu programnya itu. Untuk apa? Mengkader ulama ini, karena memang kita kesulitan. Karena itu di Muhammadiyah di Jogja itu ada pengkaderan juga untuk kader ulama. Ini perlu Pak. Nah, bagaimana kalau kemudian juga mestinya ada program kader ulama wanita, begitu. Tapi yang kemarin yang ada yang sudah mendapatkan program S3 itu dari Basnas Pusat itu dari Bojonegoro, perempuan, begitu. Ada. Jadi sebenarnya ini bisa mengajukan langsung buka website Basnas Pusat, itu ada kader ulama, supaya nanti betul-betul pulang untuk menjadi ulama. Yang problem di tempat kita kan sekarang begitu. Jadi kita minim orang yang khusus mendalami ini. Karena itu di sini ada yang dikhususkan, ada yang jurusan ekonomi. Jadi ekonominya ekonomi syariah. Terus pemahamannya semua penguasaan terhadap ekonomi. Ada penguasaan tentang fikih. Ya, fikihnya fokus di fikih zakat dan problematika. Ya. Ada fikih hudud. Ini semua itu. Rata-rata tidak banyak yang mendalami. Tidak banyak. Gitu. Ya, kenapa? Karena yang ketika pendidikan yang semacam ini itu berpikirnya nanti hidupnya bagaimana, itu kan gitu. Sehingga orang tua banyak menyekolahkan anaknya kuliah S1 HI, hubungan internasional. Untuk apa? Supaya nanti jadi diplomat, jadi duta besar. Nah ini begitu. Jadi cita-citanya memang materi. Padahal kalau sudah ini insya Allah nanti sumbernya Pak. Ustadz Budi Azhari itu punya program wakaf itu. Ya, wakafin aja mungkin. Programnya di situ. Itu pun beliau mempersiapkan.
Ketika saya diskusi dengan beliau, dia mengatakan harus ada nanti yang kita siapkan nih untuk menjadi ulama, dan itu dibiayai. Belajar dari di masa-masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, ada yang dibiayai untuk mendalami ilmu Allah. Waktunya habis untuk di situ. Saya membaca sekilas Profesor Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah. Sampai saat ini sudah, kalau nggak salah beliau sekarang usia 81 atau 82 tahun. Di usianya 81 atau 82 ini di perpustakaan 10 jam, Pak. Di perpustakaan waktunya habis 10 jam di perpustakaan dalam sehari semalam. Habis waktunya itu. Kebetulan ada teman waktu itu menemani dari perjalanan dari Qatar menuju Indonesia. Beliau berkunjung ke Indonesia menjelang peristiwa 98. Ya, kunjung ke Indonesia, dari naik pesawat itu beliau tidak melakukan apa-apa kecuali nulis buku selesai 250 halaman dalam jangka waktu 9 jam 30 menit jadi buku, Pak. Sudah ini kita belum, ya, kakian turu. Qurannya pun juga kita minim, Pak, gitu. Sehari jatah kita baca Quran berapa jam? Sedikit. Lebih sibuk kita dengan urusan duniawi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh urusan duniawi, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi ini ulama ini menghabiskan waktu 10 jam di perpustakaan beliau. Kalau nggak salah sekarang beliau sudah ada 1.200 buku yang beliau sudah tulis. Begitu. Syekh Albani pun juga demikian. Para ulama begitu, menghabiskan waktu dengan ilmu. Bagaimana kita ya, minimal kalau kita tidak jadi ulama, kalau tidak anak kita ya cucu kita persiapkan nanti untuk menjadi ulama. Dan tidak harus dari ayahnya kiai, tidak harus, gitu, tidak harus, Pak. Cuman rata-rata jenengan cermati menantunya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, itu muridnya Syekh Utsaimin ketika tinggal di Unaizah itu satu wilayah, ya. Itu ketika beliau di sana waktunya habis untuk ilmu. Tiba-tiba selesai pengajian ada muridnya bertanya, mendekat kepada beliau menyatakan ingin menjadi menantu beliau. Yeah. Terus beliau tidak memberikan jawaban, minta waktu sepekan melihat bagaimana karakter si muridnya ini. Kan murid beliau banyak. Satu set dipanggil, terima. Beliaulah yang sekarang menyelesaikan seluruh karya-karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin itu. Jadi setiap Syekh Utsaimin kajian itu ditulis, Pak. Dan itu kemudian sekarang menjadi karya-karya yang ditinggalkan. Ratusan buku. Begitu. Kembali Bapak Ibu sekalian, yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskan tentang kalalah. Ya. Antadillu, agar kita tidak sesat. Allah menjelaskan dengan Al-Qur'an, karena itu wa'tasamu bihi di sini tadi, berkomitmen berpegang teguh dengan Al-Qur'an supaya kita tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sesungguhnya kalau susunan bahasa Arab, wallahu alimun bikulli syai'in. Allah itu mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan dedaunan yang ada jatuh pun diketahui oleh Allah. Ya, biji yang ada di bawah yang tertanam semuanya diketahui oleh Allah. Apalagi niat kita, pikiran kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkumullah. Allah hisab, Pak. Gitu, semua dihisab oleh Allah. Harapan kami, harapan saya secara pribadi, semakin hari bertambah ayat yang kita fahami, semakin baik kualitas ibadah kita, semakin baik kualitas keimanan kita kepada Allah, dan semakin baik pula akhlak kita. Karena memang ilmu, al-ilmu itu harus diamalkan, dan buktinya di sini adalah al-hilmu. Jadi ya ibu sekalian, semuanya ini harus ada. Mangga, mangga ibu, mangga. Dari ayat tadi, Nggih. kalau seorang kalalah mempunyai satu saudara perempuan setengah saudara. Betul, nggih. Sisanya untuk siapa? Kalau dia punya saudara laki, Enggak, ini tadi ini yang saya pahami. nggih. Jadi kalau saudara hanya punya saudara perempuan itu setengah. Nggih. Kalau hanya saudara lelaki semuanya untuk saudara lelaki. Nggih. Kalau dua perempuan berarti mendapat 2/3. Nggih. Kalau ada laki-laki dan perempuan berarti bagiannya 2 dan 1 kebagian. Iya, nggih. Sekarang yang saya tanyakan, ada yang habis, ada yang tidak habis, karena di situ tadi itu di saudara perempuan itu hanya setengah yang Iya, dibagi. betul. Yang itu 2,5. Nggih. Berarti yang sisanya itu untuk siapa? Ya, nggih. Nggih, jadi misal nggih, ini Pak Ahmad tadi punya saudara satu saja, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan. Padahal punya peninggalan 100 juta umpamanya. Berarti separuhnya 50 juta ini untuk saudara perempuannya. Bagaimana yang 50 jutanya? Baitul mal. Baitul mal dikelola oleh Baitul Mal untuk menjadi aset jariahnya. Berarti seperti kalau di sini ya, kalau di negara Islam mungkin ada Baitul Mal. Yeah. Ya seperti lazismu bisa itu, atau diwakafkan untuk kepentingan umat. Wakafnya kalau bisa wakaf produktif. Rata-rata wakaf kita selama ini dikasih wakaf rumah atau tanah, sudah tidak produktif, Pak. Nah, umpamanya nggih, ada wakaf. Oke. Ini 50 juta kalau dikasih uang selesai. Gitu. Bagaimana kalau kemudian dibelikan tanah untuk lahan pertanian? Nggih. Sudah. Lahan pertanian. Hasil dari lahan pertanian ini untuk biaya pendidikan. Siapapun yang masuk dalam pengkaderan ulama disupport dari situ. Atau kalau di sebagian negara di Timur Tengah itu dibangun, kalau memang itu adalah potensinya cukup baik, dibuat hotel. Hasil pengelolaannya dikembalikan untuk membiayai aktivitas dakwah, itu menjadi produktif. Ngoten Bu, jadi bisa begitu. Mangga, Pak. Masalah kafir. Napa Pak Ji? Orang kafir itu kalau di kita itu ada yang Islam tapi tidak mau sholat, Nggih. ada yang bolong-bolong, Nggih. ada yang tapi di dalam Al-Quran jelas bahwa tidak sholat kafir. Nggih. Jadi begini, dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah riwayat Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat, atau dalam hadisnya al-ahdu baini wa baina, perjanjian antara muslim dan kafir itu as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Gitu kan? Siapa meninggalkan? Ah, ini tidak serta-merta orang yang tidak sholat langsung kafir, boten. Karena itu diperjelas di sini oleh para ulama. Apakah meninggalkan sholat karena juhudan, mengingkari wajibnya sholat? Kalau mengingkari wajibnya sholat, maka pengingkaran ini
menggugurkan syahadatnya. Begitu, gugur syahadatnya. Terus yang kedua, kalau meninggalkan ini takasulan. Takasulan bahasa kita males-malesan. Nah, kalau takasulan, maka di sini ada konsep namanya nasihat, mauidhah. Siapa di sini? Waliul amri, yang punya wewenang di sini. Ini mengingatkan, dan masanya adalah 3 kali. Diingatkan, diberikan kesempatan terus. Kalau kemudian dia tetap meninggalkan, maka diberikan hukuman i'dam. Begitu. Kalau kemudian meninggalkan di sini karena syubhatan, karena syubhat, maka di sini tuqamu alail hujjah. Ya, harus diadu argumentasi sampai dia posisinya tidak memungkinkan lagi untuk jawaban, hilang syubhatnya. Kalau meninggalkan juga, maka diberikan hukuman takziran. Di situ ada hukuman. Siapa yang hukum? Waliul amri. Jadi tidak serta-merta kemudian dihukumi kafir. Jadi ada penjelasan. Ngaten nggih. Monggo, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian hak waris tadi, Ustaz. Nggih. Itu yang jelaskan kepada anak-anaknya yang dari perkawinan. Kalau seandainya perkawinan sah, kalau perkawinan itu sembunyi-sembunyi, siri gitu, Ustaz. Siri ini kan sembunyi-sembunyi. Nah, itu dapat bagian tidak itu? Sirri. Tahu mengaku saya Nggih ta? anaknya dulu. Mana? Ngeten nggih. Sirri. Iya. Sarra yasirru sirsiran. Nah. Kana yakunu konangan. Begini, Pak. Bahasa sirri itu kan istilah saja. Jadi sesungguhnya pernikahan itu selama di situ terpenuhi rukun, syarat, terpenuhi, maka ya sah secara syar'i dan dia punya hak. Cuman dalam hukum positif di negara kita inilah yang kemudian tidak dianggap sebagai anak, karena memang yang dianggap itu kalau ditercatat. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak sirri, tidak semuanya? Ya lapor saja untuk dicatatkan. Berarti istri yang pertama nanti diminta di pengadilan untuk menyatakan kesediaan. Clear, sah, keluar surat. Karena itu tidak usah sembunyi-sembunyi, Pak. Tidak usah sembunyi-sembunyi, terus terang saja. Iya kan? Masalah gini, Pak. Itu bisa lah, tetapi pembagian haknya tetap sama. Iya, nanti karena itu kembalinya di sini. Syakik, syakik atau ahli ab, atau ahli om. Di sini nanti pembahasannya. Nggih. Sekap nggih, hampir jam 6 kurang seperempat. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya panjenengan semua dalam majelis ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini nanti menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita melakukan aktivitas amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang komitmen dengan agama Allah, dan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Rizki yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan dari api neraka, dan semua kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo.